Halo, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita, Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan selalu memberi kita yang terindah dan terbaik dan terberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini hari Sabtu 17 Februari 2024, renungan kita diambil dari Injil Kristus menurut Santo Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Semangat untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu indah ketika kita dengan sadar meninggalkan hidup yang lama dan menyambut hidup yang baru. Meninggalkan hidup yang lama memang bukanlah hal yang mudah, karena kita sudah merasa nikmat berada dalam zona nyaman. Sehingga ketika kita beralih kepada hidup yang dikehendaki oleh Tuhan sangat-sangat sulit. Dan itu harus kita lawan, harus kita tentang, kalau kita mau ingin memperoleh kehidupan yang kekal. Namun, ketika kita bisa meninggalkannya, kita akan menjadi manusia baru, pribadi yang bebas untuk membaktikan diri bagi Tuhan dan sesama. Dan inilah yang kita lakoni pada masa Prapaskah ini. Haruslah kita menjadi masa-masa yang penting untuk mengatakan dalam hidup kita, selamat tinggal hidupku yang lama, selamat datang hidupku yang baru. Hidup yang baru adalah perubahan kita dari sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan menjadi sikap yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu hidup yang baru. Berubah dari orang berdosa, berubah dari orang yang bersalah, menjadi orang yang bertobat dan ingin untuk diampuni. Terpujilah nama Kristus. Pada hari ini kita juga bertemu dengan sosok Lewi, sang pemungut cukai. Yesus menjumpainya saat dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Yesus memanggil dia dan berkata, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lewi meninggalkan hidup yang lama dan memulai dia masuk ke dalam hidup yang baru dengan rasa bersyukur. Dia telah mendapatkan mutiara yang indah, yaitu keselamatan yang kekal yang dibawa Yesus kepadanya. Ia menjamu Yesus bersama rekan-rekannya, pemungut cukai lain dan orang-orang yang lain. Mereka semua duduk bersama dan makan bersama, bergembira, bersuka cita dalam suasana kekeluargaan. Lewi sungguh luar biasa. Dia berubah drastis ketika ia bertemu dengan Yesus. Karena dia menyadari bahwa inilah yang sesungguhnya yang dia cari selama ini. Bukan bunga uang. Dia mencari Yesus sebagai juru selamat bagi hidupnya. Dan salah satu tujuannya adalah Lewi hendak mengajak rekan-rekannya lagi sesama pemungut cukai untuk meninggalkan hidup yang lama dan berusaha bahagia dalam hidup yang baru bersama Kristus. Proses transformasi ini tidak dipandang positif oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, mereka tidak setuju, mereka tidak nyaman ketika Yesus yang mengatakan dirinya itu adalah "Akulah Tuhan" duduk bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Dalam persoalan itu, mereka mulai menggerutu. Mereka berkata, "Masa seorang yang berdosa, Yesus mau duduk bersama-sama dengan mereka?" Mereka tidak tahu bahwa Lewi itu adalah penjahat, pendosa, yang mengutip cukai, bukan lagi bagi kebutuhan bangsa kita, bangsa Israel pada waktu itu, tetapi adalah kebutuhan bangsa lain, kebutuhan bangsa penjajah Romawi pada saat itu.
Kenapa dia ikut bersama-sama dengan mereka? Kenapa dia bergembira dengan mereka? Padahal mereka tidak menyadari dan mereka memang tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah manusia yang menjadi Allah dalam diri daging, firman Allah sendiri. Dan tujuannya hanya satu, bukan mencari orang yang benar. Dia mencari orang yang berdosa supaya bertobat. Karena dia tahu tidak ada satupun yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita melihat bahwa kehidupan orang pada zaman itu tidak juga baik-baik saja. Berbeda dengan kehidupan orang juga setelah zaman Yesus. Maka oleh karena itu, pada masa-masa yang seperti itu, Yesus menghendaki Lewi pemungut cukai dan kawan-kawannya juga sang pemungut cukai untuk bertobat, merubah diri, kembali kepada jalan yang benar. Sama juga seperti kita pada saat ini. Kita juga dituntut untuk hal demikian. Warna pertobatan juga ada dalam pikiran Nabi Yesaya pada bacaan pertama. Yakni orang yang bertobat adalah mereka yang mengubah dengan tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah orang lapar. Orang-orang lapar diperhatikan dan memuaskan hati orang yang tertindas. Mengangkat orang yang telah jatuh ke dalam kesusahan. Memberikan kekuatan kepada orang yang sedang bersedih. Menjadi jawaban berkat bagi orang ketika orang mengalami kesulitan hidup. Menjadi sumber berkat bagi penderitaan. Dan menjadi pendoa bagi semua orang. Siapa saja, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat rasnya, golongannya, dan bangsanya, bahkan kelompoknya. Kita wajib mendoakan. Mereka-mereka juga butuh disembuhkan, butuh pertobatan, butuh keselamatan, butuh juga kehidupan kekal. Kitab Nabi Yesaya berkata dalam bacaan pertama tentang pertobatan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita Nabi Yesaya. Maka nubuat pertobatan juga dalam perjanjian lama sudah tersampaikan lewat para nabi-nabi. Termasuk Nabi Yesaya yang kita baca pada hari ini sebagai bacaan pertama. Seruan pertobatan itu sudah dinubuatkan oleh Allah sejak semula, tetapi dieksekusi, dipastikan ketika kehadiran Yesus di dunia dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengisi retret agung masa Prapaskah ini dengan semangat untuk bertobat dan beramal kasih. Sebab hanya dengan kesadaran kita untuk bertobat, bisa kita memperoleh kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.